Pihaknya sudah menemukan bahwa para pengungsi Rohingya datang ke Indonesia dikarenakan adanya praktik dugaan penyelundupan orang atau sejumlah imigran Rohingya diduga sempat melakukan aksi mogok makan. Lah kalau pengen kayak di camp Bangladesh, ngapain nggak balik aja ke sono, nggak usah kesini, nggak usah sok-sokan ngambek mogok makan. Halo semuanya, aku Yusuf Kim. Selamat datang ke channel YouTube aku. By the way yang nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Oke teman-teman, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang bagaimana Rohingya. Ada beberapa topik yang akan kita fokuskan untuk kali ini. Mulai dari tentang dugaan perdagangan manusia, sampai tentang bagaimana aksi mogok makan yang dilakukan oleh pengungsi Rohingya. Lantas bagaimana nih informasi selengkapnya? Ya udah, mari kita bedah satu persatu. Untuk pertama, kita mulai dulu tentang bagaimana isu dugaan adanya perdagangan manusia. Nah teman-teman, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari goodstats.id, pertanggal 10 Desember 2023, jumlah pengungsi Rohingya yang memasuki wilayah Indonesia tercatat sudah mencapai 1.684 orang. Hal tersebut diungkapkan oleh perwakilan UNHCR di Indonesia yang bernama N. Maiman. N. Maiman itu juga melaporkan nih bahwa jumlah tersebut sudah termasuk sekitar 700 orang yang datang sejak bulan November 2023 yang lalu. Diperkirakan untuk jumlah tersebut akan terus bertambah, mengingat dalam 1,5 bulan terakhir, para pengungsi Rohingya kerap berdatangan dengan menggunakan kapal kayu dan juga mendarat di beberapa lokasi di Aceh. Sementara itu nih, ribuan pengungsi Rohingya tersebut dilaporkan telah tersebar di beberapa kabupaten atau kota. Kita sebut saja seperti Kota Sabang, kemudian Kota Banda Aceh, lalu Kabupaten Pidie, dan Kota Lok Sumawe. Tingginya lonjakan jumlah kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia memunculkan dugaan adanya peran sindikat penyelundupan atau perdagangan manusia. Hal tersebut juga diungkap oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri yang bernama Muhammad Iqbal. Seperti yang dikutip oleh goodstats.id dari laman bisnis.com, berikut adalah bagaimana statement dari Muhammad Iqbal. Persoalan masuknya pengungsi dari Myanmar ini, ada dua tindak pidana yang ikut di dalam proses imigrasi para pengungsi ini, yaitu tindak pidana people smuggling dan juga human trafficking atau penyelundupan manusia dan perdagangan manusia. Seperti itulah bagaimana paparan beliau di saat press briefing di Kemlu Republik Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo dalam keterangannya juga mengungkapkan adanya dugaan jaringan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di balik masuknya pengungsi Rohingya ke tanah air. Hal itu juga bisa kalian saksikan kok di YouTube-nya Sekretariat Presiden. Itu videonya itu diunggah pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 yang lalu. Kurang lebih pada kala itu, seperti inilah bagaimana statement dari Pak Presiden. Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dalam arus pengungsian ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa selain menindak tegas para pelaku TPPO, pemerintah Indonesia juga akan memberikan bantuan kemanusiaan sementara untuk para pengungsi Rohingya dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat lokal juga. Alias dalam kata lain, masyarakat lokal ini tidak akan dikesampingkan. Gitu teman-teman. Sementara itu berdasarkan laporan dari detik.com ya, Bareskrim Polri ikut menyelidiki kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan para pengungsi Rohingya di Aceh. Bareskrim itu telah menurunkan tim untuk mengusut langsung dugaan tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, kata Johandani, pihaknya sudah menemukan bahwa para pengungsi Rohingya datang ke Indonesia dikarenakan adanya praktik dugaan penyelundupan orang atau people smuggling. Dan untuk TPPO-nya itu masih diperdalam nih guys. Kemudian ada lagi nih informasi yang aku dapatkan dari kompas.com. Dalam artikel ini disebutkan bahwa 3 imigran Rohingya ditetapkan menjadi tersangka di Polres Aceh Timur, Provinsi Aceh, sedangkan 4 warga Bangladesh telah diserahkan ke imigrasi. Dalam artikelnya dituliskan bahwa Kapolres Aceh Timur, yakni AKBP Andi Rahmansyah, dalam siaran persnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 yang lalu menyebutkan pada awalnya Polsek Darul Aman mengamankan 50 pengungsi Rohingya di Idicut, Kabupaten Aceh Timur pekan lalu. Dan kini mereka itu ditampung di lapangan futsal di Idi Sports Center, Kabupaten Aceh Timur. Setelah itulah polisi mendalami kasus kedatangan imigran itu. Polisi itu memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 imigran menjadi tersangka. Dan para tersangkanya bernama Sizarul Islam, umurnya 41 tahun,
yang mana dia itu adalah sebagai nakoda kapal. Kemudian ada Rubis Ahmad, usianya 42 tahun sebagai asisten nakoda. Dan ada juga Muhammad Amin yang berusia 42 tahun sebagai masinis. Nah, ketiga tersangka ini telah ditahan di Polres Aceh Timur. Andi memaparkan lebih lanjut, mereka berangkat dari Bangladesh dengan sebuah kapal besar bermuatan lebih kurang 120 orang lebih. Sesampainya di perairan Idicut, 50 orang dijemput dengan menggunakan boot kecil dan mendarat ke pesisir pantai Idicut. Lalu ada 4 warga Bangladesh yang membantu mereka dalam proses mendarat di Aceh Timur. Keempat warga Bangladesh ini, sebut Andi, telah ditangani oleh imigrasi. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah informasi mengenai dugaan adanya penyelundupan orang dan juga perdagangan orang dalam kasus pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia, terutama ke wilayah Aceh. Sementara itu nih, ada informasi yang mungkin juga buat netizen Indonesia semakin geleng-geleng kepala melihat bagaimana kelakuan dari para pengungsi Rohingya. Di sini ada artikel yang sudah diterbitkan oleh beberapa portal berita yang menyebutkan bahwa pengungsi Rohingya melakukan aksi mogok makan dan minta penampungan lebih layak. Jadi guys, baru-baru ini beredar sebuah video yang memperlihatkan ratusan pengungsi Rohingya melakukan aksi mogok makan. Aksi tersebut diketahui dilakukan para imigran untuk menuntut tempat penampungan yang lebih layak. Video yang berdurasi 1 menit pada detik yang diunggah oleh akun TikTok @holisimanjunta02 tersebut diduga terjadi di Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Lebih tepatnya adalah di basement Bali Musuraya Aceh atau BMA yang menjadi tempat penampungan para imigran Rohingya. Melalui video yang beredar, tampak para pengungsi Rohingya menolak makanan yang diberikan dengan menggelengkan kepala. Aksi mogok makan tersebut dilakukan para imigran pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 kemarin di saat pemberian makan siang dan juga makan malam. Meskipun demikian nih, para pengungsi tersebut akhirnya memakan jatah konsumsi yang dibagikan oleh petugas PMI. Diketahui pembagian konsumsi kepada para pengungsi Rohingya di Balik Musuraya Aceh dilakukan oleh Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia melalui relawan PMI Banda Aceh. Hal tersebut pun dikonfirmasi oleh Kasat Intel Polresta Banda Aceh, Kompol Suryo Sumantri Darmoyo. Kompol Suryo Sumantri Darmoyo juga mengatakan bahwa aksi mogok makan yang dilakukan para pengungsi Rohingya disebabkan dikarenakan para pengungsi menuntut penyediaan dan penyajian makanan seperti di Camp Cox Bazar. Diketahui sebelumnya bahwa Camp Cox Bazar adalah tempat pengungsian di Bangladesh yang menjadi tempat penampungan etnis Rohingya. Meskipun demikian nih teman-teman, banyak dari mereka yang melarikan diri dari penampungan tersebut tanpa alasan yang jelas. Hingga kini saja terhitung sudah ada ribuan pengungsi Rohingya loh yang tiba di Aceh sejak November kemarin. Mereka menggunakan alasan terdampar dengan mendaratkan kapal di tepi perairan Aceh. Dan lantas bagaimanakah videonya? Yuk mari kita tonton bersama-sama. Sejumlah imigran Rohingya diduga sempat melakukan aksi mogok makan. Aksi tersebut terjadi pada saat pembagian makan siang dan makan malam. Namun pada akhirnya mereka bersedia makan makanan. Nolak semua ya guys ya? Petugas. Menurut pihak keamanan Polresta Banda Aceh, para imigran Rohingya menuntut penampungan dan penyajian makanan yang harus sama seperti yang ada di Cox Bazar. Oke. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana videonya ya. Jadi mereka pas dikasih makan kayak nggak mau gitu teman-teman. Katanya mereka minta tempat penampungan yang lebih layak. Nah yang menjadi pertanyaan adalah mereka kan mau nih seperti yang di tempat sebelumnya gitu. Aku tuh nggak habis pikir loh, kok mereka mau gitu kayak lari atau kabur dari tempat penampungan tersebut dan juga pergi ke tempat lain gitu dan katanya terdampar di Indonesia. Ini yang aku pertanyakan nih, dia juga nggak habis pikir. Katanya mereka di sana kan dapat tempat yang layak ya, bahkan mau dapetin yang kayak di sana gitu. Nah kenapa Anda kabur dari sana gitu loh? Kenapa Anda melarikan diri dari tempat tersebut gitu? Aneh juga sih teman-teman, nggak habis pikir juga nih aku nih. Dan coba kita lihat seperti apa reaksi dari netizen Indonesia melihat hal yang satu ini. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen. Indonesia itu masih punya banyak warga negara di bawah garis kemiskinan. Gue lebih setuju sih uang pajak digunakan untuk kesejahteraan warga negara Indonesia. Biarin gak sih, toh dia juga yang nanti dapat sendiri. Seharusnya ya pemerintah Indonesia baiknya memberikan makanan dan tempat pengungsian yang lebih layak. Misalnya memberikan mereka kesempatan untuk kembali ke kapalnya yang sangat layak di tengah laut dan makan ikan laut yang fresh langsung ditangkap dari tengah laut.
Gue kirain komentarnya tadi gimana ya guys ya. Lah kalau pengen kayak di camp Bangladesh, ngapain nggak balik aja ke sono, nggak usah ke sini, nggak usah sok-sokan ngambek mogok makan. Nah bener, ini juga yang aku pertanyakan nih. Kalau emang seringnya mau seperti yang ada di Bangladesh sana, kenapa mesti kabur gitu loh? Ini nih yang aku pikirkan juga nih. Ngelunjak gak bersyukur udah datang ke negara orang, dikasih makan malah mogok makan. Gak usah dikasih makan, dikasih hati mintanya seluruh isi badan. Berita negatif yang berseliweran soal Rohingya ini benar gak sih? Bukan soal ngungsinya ya, tapi soal perilaku yang ngelunjak dan tak tahu diri. Masa iya sih mereka itu gak sadar diri sebagai pengungsi? Masa iya kebangetan gitu ngelunjaknya? Kalau benar kacau banget sih. Terus dibales nih, ini kak orang Malaysia juga sering ngeluh kok dan banyak masalah di sana. Berlebihan sih kak, yang ngepost pun saragi media mulu. Pesanan kali ya, cari sumber berita yang valid katanya. Sebagian besar warga Aceh udah testimoni kok kalau kelakuan mereka keterlaluan. Udah sering lewat di berita TV sih. Wajar kalau warga lokal resah dan juga menolak. Coba lihat berita bang di Google, YouTube banyak kok. Ada yang benar, ada juga yang hoax. Tapi banyakkah benernya? Alias bener apa adanya gitu teman-teman. Dan lantas bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulki pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan informasi yang terbaru dan juga terupdate. Dan jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya, I'm so sorry banget. Dan mohon koreksi ya dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas. Goodbye.